وشفيعنا وقدوتنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرين والحاضرات jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu nikmat sehat maupun nikmat waktu luang, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, nikmatani katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana kebanyakan manusia lalai dari nikmat tersebut, yaitu nikmatus siha wal faragh, yaitu nikmat waktu sehat dan nikmat waktu luang. Dan pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita dan atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza faraghta fansab." Jika engkau memiliki waktu yang kosong, maka bergeraklah menuju kebaikan. Kemudian tidak lupa kita selalu senantiasa menyampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan umat Islam, penghujung dari para nabi, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan umat Islam dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang yang kita rasakan ini. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam sebuah hadis, "Walaqad bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq," dan sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan penuh kita fokus beribadah di bulan Ramadan untuk ta'lim, kajian dan kegiatan-kegiatan DKM yang lainnya kita off-kan. Kita fokus untuk menjalankan ibadah puasa, tarawih, ultum, qiyamul lail, dan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Maka alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini di bulan Syawal, tepatnya pada tanggal 9 April hari Rabu tahun 2025, kita kembali mengadakan kegiatan rutinitas kita, membuka ta'lim, kajian-kajian yang biasa diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas. Maka insya Allah pada malam yang berbahagia ini, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa setiap hari Rabu, malam Kamis kita akan membahas sirah nabawiyah, dan kita mengambil sebuah kitab rujukan, yaitu kitab Rahiqul Maktum, sebuah kitab yang dikarya dan dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan insyaallah malam hari ini kita akan sedikit menyampaikan terkait mengenai tentang pokok pembahasan ataupun muqaddimah daripada kajian sirah nabawiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya sebelum kita membahas apa itu sirah nabawiyah, dan mungkin sudah sangat familiar di telinga kita,
berkaitan mengenai tentang sirah nabawiyah, yaitu kisah perjalanan hidup manusia terbaik di permukaan bumi, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini perlu kita rincikan secara bahasa apa yang dimaksud dengan sirah. Sirah secara bahasa itu berasal daripada kata sara yasiru sirotan. Itu dalam bahasa Arab, artinya adalah jalan. Sehingga sirah ini maknanya adalah perjalanan. Dan secara istilah, sirah nabawiyah adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum maupun setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan ini termasuk pembahasan mengenai tentang seluruh aspek kehidupan beliau, baik itu sifatnya, fisiknya, akhlak beliau, serta hal-hal yang terkait dengan peperangan yang beliau ikuti maupun tidak, dan ekspedisi di dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, sebelum bulan Ramadan, pada hakikatnya ketika kita berbicara tentang sirah, perjalanan kisah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bersandar dan hanya akan bersandar pada hadis-hadis yang sahih saja. Akan tetapi kalau kita hanya fokus dan bersandar pada hadis-hadis yang sahih dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rangkaian sirah itu, rangkaian kisah kehidupan perjalanan Nabi itu akan terputus. Ya, artinya tidak sempurna. Oleh karenanya dalam rangka menyempurnakan tentang sirah, maka juga kita di sini akan memakai hadis-hadis yang lemah. Karena hadis-hadis yang lemah itu ada perincian secara detail tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentu dalam hadis-hadis yang lemah di sini ada persyaratan yang dituliskan oleh para ulama. Kita boleh memakai hadis yang lemah untuk menelaah, meneliti kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persyaratan yang pertama yaitu lemahnya hadis tersebut, tingkatannya tingkat rendah. Artinya tidak terlalu lemah sekali. Kemudian yang kedua, hadis tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, dan hadis tersebut meskipun lemah tidak boleh menimbulkan hukum yang baru, apalagi akidah yang baru. Dari jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sebutkan hal ini? Karena memang faktanya sebahagian di antara orang-orang kafir mereka mencela Islam dan melihat hadis-hadis yang lemah dalam agama Islam. Sebagai contoh, seperti orang-orang Syiah, mereka mencela hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Bukhari. Sebagaimana kita tahu bahwasannya Sahih Bukhari dalam agama Islam ini kedudukannya adalah kitab teragung nomor 2 setelah Al-Quran. Karena di dalam hadis Bukhari terdapat hadis-hadis yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan sanadnya, keasliannya, keautentikannya. Dan orang-orang Syiah pernah mengatakan bahwasannya ada hadis di dalam Sahih Bukhari. Di situ disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari tidak bunuh diri. Dan tentu ini adalah hadis yang lemah dan juga tidak terdapat di dalam hadis Bukhari, sehingga ini dijadikan untuk mencela hadis Bukhari tersebut. Kenapa? Karena ada hadis yang lemah yang berkaitan mengenai tentang
sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sebagian perkataan di antara orang-orang Nasrani, mereka mencela Islam dan mereka berdalil bahwasanya suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan pertemuan dengan salah seorang pendeta yang disebut namanya adalah pendeta Bukhairah. Ternyata sanadnya tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan pendeta Bukhairah ini sanadnya sangat lemah sekali dan ada bermasalah sehingga didhaifkan oleh banyak para ulama. Karena di dalam sirah Nabawiyah kita menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Kalaupun ada hadis yang lemah, maka kita akan isyaratkan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, memang para ulama kalau untuk perkara pembahasan mengenai tentang sirah nabawiyah, perjalanan kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak terlalu ketat, tidak terlalu kencang di dalam memilih dan menelaah sanad dari hadis-hadis ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di dalam pernyataannya, beliau menyebutkan idza rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ahkam wal haram tashaddadna fil asani. Ketika kami meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berkaitan mengenai tentang hukum halal dan haram, maka kami sangat detail, kami sangat kencang sekali dalam masalah sanad. Jadi bagi jamaah sekalian yang belum tahu apa itu sanad, sanad ini kalau di dalam istilah mustalah hadis itu disebut dengan silsilatul ruwah al-musilah ilal matan. Biografi silsilah seseorang yang meriwayatkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan sanad. Kalau di dalam hadis kita pernah baca hadis an fulan, an fulan, an fulan, an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, an fulan, an fulan, an fulan, inilah yang disebut dengan sanad. Jadi para ulama itu kalau mau menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lihat siapa yang menyampaikan hadis tersebut, biografinya seperti apa, orangnya seperti apa, thiqah, terpercaya atau tidak. Nah, ini ditelaah ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan itu yang disebut dengan sanad. Ya. Adapun konteks isi daripada hadis tersebut, maka itu yang disebut dengan matan. Ya. Jadi berkaitan mengenai tentang hukum halal haram fikih, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami meriwayatkan dari Nabi SAW dan kami kencang dan kami sangat ketat dan kami sangat detail dalam masalah sanad. Wa idza rawaina 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadailil a'mal, dan ketika kami meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan amal, la yad'u hukman wa la ya'rifuhu wa la yarfa'uhu, yang tidak berkaitan mengenai tentang hukum halal haram, tidak berkaitan mengenai tentang hukum fikih, tasahalna fil hadis atau fis sanad, maka kami tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu detail dalam masalah sanad tadi. Ya, artinya termasuk diantaranya adalah dalam masalah sirah nabawiyah. Demikian juga terkait perkara-perkara yang tidak menimbulkan hukum yang baru atau meninggalkan hukum yang baru. Makanya di dalam sirah itu ada perincian yang tidak menimbulkan hukum yang baru. Tidak mengapa kita menyebutkan hadis yang lemah. Ya, di dalam sirah nabawiyah selama tidak memunculkan akidah yang baru, pemahaman yang baru, hukum yang baru, maka tidak mengapa kita memakai hadis yang lemah, dan kita akan sebutkan kalau ini adalah hadis yang lemah. Karena kalau kita hanya meriwayatkan perkara yang sahih saja dalam hadis, kalau kita berbicara tentang sirah, maka sirahnya, perjalanan kisah kehidupan Nabi SAW hanya sangat sedikit sekali. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, salah seorang ulama, Syekhuna Albani rahimahullahu taala, itu beliau membuat sebuah buku, judul bukunya adalah
Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, kisah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW yang diambil dari hadis-hadis yang sahih saja atau yang sahih saja. Ya, ternyata beliau hanya mengumpulkan di dalam kitab yang beliau karang itu hanya sekitar 200 halaman. Ya, artinya sirah jika dibatasi dengan hadis yang sahih saja, ya akan sangat sedikit sekali. Sementara kita bisa melihat di dalam beberapa kitab, ya kita bisa lihat mungkin di rak buku kiri kanan kita di Masjid Al-Ikhlas ini, ya ada kitab Sirah Nabawiyah yang dikarya atau dikarang oleh Ustaz Dr. Firanda Andirja MA. Kita bisa lihat ada 2, 3, 4 jilid. Ya, beliau menulis tentang Sirah Nabawiyah, atau mungkin ada beberapa kitab. Ya, di antaranya adalah kitab yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu kitab Rahimul Maktum, ya karya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, kenapa? Kalau kita hanya bersandar pada hadis-hadis yang sahih saja, hanya sedikit. Ya, bahkan mungkin terkumpul hanya 200 halaman sebagaimana kitab Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah yang dikarya atau dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Makanya para ulama mereka bergampang-gampangan, bermudah-mudahan terkait sirah selama tidak bertentangan dengan hukum. Kalau ada perincian disebutkan bahwasannya ini hadis sanadnya lemah. Ya, artinya tidak terlalu lemah, ya. Dan juga tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dan tidak menimbulkan tentunya hukum yang baru dan tidak menimbulkan akidah yang baru. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kalau kita telaah para salaf kita terdahulu, mereka memiliki perhatian yang besar di dalam masalah sirah nabawiyah, di dalam masalah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dinukilkan oleh dari Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, kunna nu'allamu maghaziya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu suratan minal Qur'an. Apa kata beliau? Kami dulu diajarkan tentang kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana kami diajarkan Al-Qur'an. Jadi dulu mereka diajarkan tentang sirah sebagaimana diajarkan tentang Al-Quran. Makanya kalau kita mendapati zaman sekarang ada guru Al-Quran, ya, ada guru mengajarkan tentang Al-Quran, maka tentu dia akan memiliki perhatian yang besar kepada muridnya. Semua diajarkan, makhrajnya, tajwidnya, ayat demi ayat dia bimbing untuk menghafal, tafsirnya, ya, kemudian diamalkan. Ya, jadi perhatian para salaf terdahulu terkait masalah sirah itu mereka sangat luar biasa. Ya, mereka mengajarkan tentang sirah sangat luar biasa sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak didik mereka. Demikian juga perkataan salah seorang tabi'i yang bernama Ibnu Shihab atau yang dikenal dengan Az-Zuhri. Beliau mengatakan fi ilmil maghazi ilmu dunya wal akhirah. Itu ilmu yang berkaitan mengenai tentang sirah nabawiyah, yaitu adalah ilmu yang berbicara tentang dunia dan akhirat. Ya, Ibnu Qayyim juga mengatakan, saya melihat kalau orang hanya belajar fikih saja, kalau seseorang hanya belajar hadis saja, itu tidak cukup untuk memperbaiki hati seseorang. Terkadang ada seseorang yang mungkin hatinya kaku, ya, kemudian hatinya sangat keras, maka perlu dicampur dengan sesuatu yang melembutkan hatinya. Demikian juga tentang sirah, yang kemudian dia bisa menelaah, meneliti dari kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita belajar tentang sirah nabawiyah, bagaimana kemudian perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, ini menggerakkan hati kita untuk beribadah, sebagaimana meyakinkan kita bahwa kehidupan dunia ini sifatnya sementara. Ya, bagaimana perjuangan mereka dalam menegakkan Islam, dan ini menjadikan kita agar kita tidak bangga, tidak ujub terhadap diri kita sendiri. Ya, karena jika kita membandingkan diri kita dengan perjuangan Nabi dan para sahabat, kita bisa melihat bahwa apa yang kita perjuangkan sekarang ini menegakkan syariat Islam, bahwa apa yang kita perjuangkan menegakkan tauhid, mengembangkan dakwah,
ini belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terdahulu. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, pokok daripada segala ilmu adalah ilmu, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah an-nadharu fi siyarir rasul, yaitu seorang menelaah dan melihat kepada kisah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kalau kita melihat dalam sirah Nabi, banyak yang bisa kita ambil. Ya, dalam sirah Nabi kita bisa mengambil akidah, kita bisa mengambil dalam bab akhlak, kita juga bisa mengambil dalam bab adab dan masalah fikih dan yang lain-lainnya. Seorang fakih atau ahli fikih terkadang dia bisa salah dalam mengambil kesimpulan sebuah hukum. Ya, salah dalam nasikh wal mansukh, mana yang didulukan, mana yang diakhirkan. Ya, kalau dia tidak mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad SAW secara berurutan. Jadi pentingnya ilmu sirah yang dikuasai oleh mereka-mereka yang mungkin berkecimpung di dalam dunia fikih. Oleh karenanya Al-Khatib Al-Baghdadi pernah berkata, "Tata'allaqu bil maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsirah." Yaitu berkaitan mengenai tentang perjalanan kisah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu banyak hukum-hukum yang bisa dipetik. Fayajibu katbuha wa hifdhuha. Dan wajib atas setiap penuntut ilmu untuk mencatat dari kisah perjalanan Nabi atau sirah tersebut dan menghafalnya. Dan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pernah mengadakan sebuah daurah atau kajian yang berkaitan mengenai tentang sirah nabawiyah, di mana beliau mengadakan sebuah kajian itu dari pagi hingga sore, itu berbicara tentang sirah Nabi, sirah nabawiyah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ubaidah bin Al-Utbah, itu disebutkan walaqad kunna nahdaru indahu wa yuhaddithu asyatu kulliha fil maghazi. Dan kami pernah menghadiri kajian atau daurah yang diadakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seluruhnya tentang kisah Nabi Muhammad SAW dari pagi hingga sore. Kenapa? Karena yang memang kita pelajari di dalam sirah nabawiyah bukan sembarang orang, yaitu orang atau manusia terbaik di atas permukaan bumi, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pintu surga tidak akan pernah terbuka kecuali diketuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita juga tidak bisa masuk surga kecuali kita mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kehebatan Nabi Muhammad SAW ini diakui oleh orang-orang kafir. Makanya orang-orang yang adil, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, mereka non-muslim sekalipun, bukan berada di dalam agama Islam, maka mereka jujur, ya, mereka tahu bahwasannya betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin sebagian di antara antum ada yang tahu, dan pernah kami sampaikan juga sebelumnya berkaitan mengenai tentang ini. Ya, salah seorang penulis, ya, di kalangan orang-orang non-muslim, yang Mikhail Izard, ya, pernah menulis tentang 100 tokoh yang berpengaruh di atas permukaan bumi. 100 tokoh yang sangat berpengaruh di atas permukaan bumi alam semesta ini. Dan urutan yang pertama beliau sebut di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya hafal, ya, karena kita buka ya kitab Izard, Mikhail Izard itu. Yang pertama beliau menyebutkan salah satu di antara 100 tokoh yang berpengaruh di atas permukaan bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah yang kedua beliau sebutkan Isaac Newton. Yang ketiga Nabi Isa. Ya, kemudian karena saya senang bicara tentang bagaimana terkait masalah Jerman, ya, di situ disebutkan Adolf Hitler. Ini juga disebutkan dalam urutan ke-39. Nah, ini artinya apa? Berarti pengakuan mereka betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi yang tinggal di gurun, yang tandus, yang panas, jauh daripada kemewahan, jauh daripada modernisasi, itu menjadi orang yang nomor 1 di dunia yang dapat memberikan pengaruh. Dan Nabi Muhammad SAW
tentu di dalam sebuah riwayat pernah disebutkan pernah mencapai tempat yang tertinggi di alam semesta ini. Tatkala beliau melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, dan Nabi SAW naik ke tempat yang tertinggi yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ya, hampir-hampir beliau bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebagian sahabat dan para ulama ya itu menyebutkan Jibril alaihissalam itu sampai mundur dan Nabi maju mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dekatnya Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sebahagian sahabat mengatakan kepada Nabi ketika Nabi menceritakan kisah tersebut, apa kata sahabat? Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu. Ya, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya apa? Sangat dekat sekali. Ya, sampai para sahabat bertanya, apakah engkau melihat Tuhan? Ya, kenapa? Karena begitu dekatnya Nabi SAW dengan Allah. Itu mencapai tempat tertinggi yang tidak dicapai di dunia ini oleh makhluk yang lainnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan di sini perlu kita ketahui, ada 3 keistimewaan dari sirah Nabi Nabawiyah yang dibandingkan dengan sirah-sirah yang lainnya. Ya, intinya ada 3 keistimewaan kisah perjalanan hidup Nabi dibandingkan dengan kisah-kisah selain Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa? Sirah Nabi dapat dipertanggungjawabkan, keasliannya, keotentikannya, sanadnya, sehingga kita bisa mengecek, oh ini kisahnya benar atau tidak, ini kisahnya sahih atau dhaif, ya, karena ada sanadnya tadi. Dan secara umum agama Islam, kelebihan agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain, ya, bahwa Islam sampai kepada kita dengan sanad, an fulan, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi. Ya, bahwa ini yang disebut dengan sanad. Islam itu sampai kepada kita dengan sanad. Ya, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa meyakini kebenaran sirah Nabi Muhammad SAW dengan sanad tadi. Dan ini tidak kita dapatkan pada sirah-sirah Nabi yang lainnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, maka kita dapat sirah tentang Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Injil, dan di dalam kitab tersebut tidak ada yang bisa membuktikan keasliannya. Di dalam kitab tersebut juga kita tidak bisa melihat keotentikan sanadnya. Maka sanadnya dari fulan an fulan di dalam kitab Injil, bagi yang pernah melihat kitab Bible atau Injil, itu tidak ditemukan. Oleh karenanya banyak orang-orang Nasrani dan dia masuk ke dalam agama Islam karena hal ini, karena terkait masalah sanad ini. Ya, mungkin dari kecil dia lahir, orang tuanya Katolik, kemudian dia belajar di sekolah Katolik, ya dulunya sempat belajar agama Katolik, kemudian di suatu hari dia buka buku-buku hadis, melihat ada sanadnya an fulan bin fulan, bagaimana kredibilitasnya, apakah dia thiqah, dipercaya ataukah lemah. Dan ini sangat detail dalam Islam, sehingga sangat detail dalam Islam dan kita bisa periksa. Karena perawinya ini ada biografinya semua. Dan tidak bisa kita pungkiri juga, alhamdulillah, bersyukurillah, mungkin beberapa hari ini antum semua juga pernah melihat mungkin di sosial media berapa banyak orang-orang non-muslim yang kemudian dengan kecerdasan mereka, kemudian dengan akal sehat yang mereka diberikan oleh Allah hidayah kepada mereka, ya ada beberapa orang yang kita bisa lihat di sosial media informasi mereka masuk ke dalam agama Islam, yang kemudian didakwahi oleh beberapa ustadz-ustadz yang memang mereka berkecimpung di dunia untuk mendakwakan non-muslim. Dan tentunya adalah satu kelebihan ketika kita mampu berdialog dengan orang-orang non-muslim dan kita tidak tentu membawa dalil. Kenapa? Kalau kita berdebat, kalau kita ingin mengambil hati-hati orang-orang non-muslim, kita membawakan sebuah pernyataan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, kita membawakan dalam sebuah hadis, ya mereka tidak percaya hadis dan mereka juga tidak percaya Al-Quran.
Ya, sehingga memang perlu bermain logika dan akal sehat yang untuk memahamkan kepada mereka bahwasanya Islam adalah agama penyempurna daripada seluruh agama yang ada, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan kecerdasan akal dan logika mereka, sehingga mereka bisa menerima Islam, dan alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa melihat bahwasanya mereka masuk ke dalam agama Islam atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh para ulama. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, barulah kemudian nanti didakwahkan tentang tauhid, diajarkan bagaimana tentang sholat yang benar, diajarkan tentang dalil-dalil yang sahih, bagaimana kita mengambil agama Islam murni dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melihat fenomena tersebut, ya, di mana mereka memahami agama Islam ini yang berawal daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka bisa melihat agama Islam ini adalah agama sanad sampai kepada kita itu dengan sanad. Ya, kalau kita melihat di dalam agama lain, ya, kita susah untuk menemukan sanadnya. Ya, kalau tidak ada biografinya di dalam penyampaian agama tersebut, maka disebut dengan majhul ataupun lemah. Sehingga sirah Nabi Muhammad SAW bisa dipertanggungjawabkan karena riwayatnya sahih. Sehingga kalau kita lihat Injil itu tidak ada sanadnya, ya, tidak ada hadisnya, itu hanya berpandangan pada kitab. Ya, di situ disebutkan Lukas berkata, Matius berkata, kemudian di situ disebutkan Yohanes berkata, dan itu tidak ada sanadnya untuk sampai ke sana, dan tidak ada yang bisa membuktikan apakah Lukas, Yohanes, kemudian Matius, apakah ini mereka adalah murid-murid Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyun atau hanya sekedar nama-nama saja. Dan tentu ini masih dalam perdebatan dalam agama mereka. Apalagi kalau kita berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, itu lebih-lebih lagi tidak ada sanad. Mana sanadnya? Tidak ada. Kecuali apa yang tercantum di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah ceritakan kisah tentang para nabi, termasuk di antaranya Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Oleh karenanya keistimewaan cerita Nabi SAW itu ada sanadnya. Dan Islam sampai kepada kita, Al-Quran maupun hadis, sirah Nabi SAW itu ada sanadnya. Kalau Islam tanpa sanad, maka orang akan mudah berbicara tentang Islam seenaknya. Kalau tanpa sanad, semua orang bisa berbicara. Ya. Kemudian saya katakan, saya punya kakek dulu pernah terbang melaksanakan salat zuhur dari Indonesia pergi terbang ke Mekah. Maka orang boleh percaya, boleh tidak. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada sanadnya. Jadi bisa benar, bisa salah. Ya, kalau kita berbicara tanpa sanad. Dan salah satu di antara kelebihan Islam bahwa Islam nyampe kepada kita dengan sanad. Maka agama Islam adalah sebuah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah agama yang terakhir. Maka seluruh ajaran yang sampai kepada kita ada sanadnya dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu, dan dipertanggungjawabkan begitu pula dalam sirah nabawiyah. Kemudian yang kedua, salah satu di antara keistimewaan sirah nabawiyah di sini disebutkan dengan lengkap, bahkan sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu dibicarakan oleh para ulama. Ya, di antaranya kejadian tentang perkara tentara bergajah, ya, kemudian kisah-kisah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan tanda-tanda kejadian-kejadian yang aneh sebelum beliau lahir. Jadi sampai bahkan wafatnya Nabi Muhammad SAW dibicarakan oleh para ulama. Adapun sirah-sirah selain Nabi Muhammad SAW itu kurang lengkap. Ya, terkadang kita bicara sirah selain Nabi hanya spektakulernya saja, hanya kelebihan-kelebihan khusus saja dari sisi kehidupannya, tidak seluruh dari sisi kehidupannya yang kita dapatkan. Ya, kita berbicara tentang kisah Nabi Isa misalnya, ya, kita tidak dapatkan sejarah lengkapnya, bagaimana masa muda Nabi Isa alaihissalam, bagaimana masa kecilnya, itu tidak ada. Apalagi Nabi Musa alaihissalam. Ya, sehingga orang kalau disuruh nulis tentang Nabi Isa itu cuma sedikit saja. Orang kalau disuruh tentang kisah sirah Nabi Musa itu cuma sedikit. Tapi kalau kita disuruh nulis tentang sirah nabawiyah tentang Nabi Muhammad SAW, itu bukunya tebal-tebal, berjilid-jilid, banyak. Karena Nabi Muhammad SAW itu lengkap kisah. Ini keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW keseluruhan sisi kehidupannya adalah teladan. Tatkala
dia kecil, ya disebutkan bagaimana ya khususnya bagi anak-anak yatim. Karena Nabi SAW lahir ke atas permukaan bumi tanpa ayah dan umur 6 bulan ditinggal oleh ibunya. Kemudian tatkala remaja, bagaimana ya, dan Nabi SAW adalah teladan bagi seorang ayah, ya teladan juga bagi seorang suami, teladan menjadi paman bagi keponakannya, teladan juga ya menjadi kepala negara yang terbaik, sebagai khalifah yang terbaik, ya, seorang teman yang baik bagi sahabatnya, teladan sebagai pejuang, pemimpin yang baik dan paling panglima terbaik. Maka seluruh dari sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah teladan. Dan kita bisa mencontohinya. Yang ingin menjadi bapak yang baik, bisa kita tiru Nabi SAW. Dan ingin menjadi suami yang baik, kita lihat sosok Nabi Muhammad SAW. Dan ingin menjadi remaja yang baik, bisa kita lihat Nabi SAW. Dan seterusnya, ingin menjadi sahabat yang baik bagi teman-temannya, bisa kita lihat Nabi Muhammad SAW. Dan ini antum tidak akan temukan ya di dalam tokoh-tokoh yang lain, termasuk diantaranya nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Taruhlah kita berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah seorang nabi yang mulia, yang Allah catat di dalam Al-Quran namanya, dikisahkan beberapa kisah kehidupannya. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Isa adalah nabi yang mulia, seorang nabi. Kalau ingin mencontoh Nabi Isa, seorang ayah yang ingin mencontoh Nabi Isa alaihissalam, ya maka Nabi Isa tidak disebutkan beliau menikah, sehingga kita tidak bisa menjadikan Nabi Isa alaihissalam seorang bapak yang baik, dan tidak disebutkan beliau menikah, tidak disebutkan Nabi Isa alaihissalam menjadi seorang ayah, dan tidak disebutkan beliau memiliki beberapa anak, tidak disebutkan beliau memiliki istri, tidak disebutkan. Bagaimana kita bisa mencontoh kepala negara yang terbaik dari Nabi Isa alaihissalam? Kenapa? Karena Nabi Isa tidak disebutkan sebagai kepala negara. Ya, kemudian ia juga tidak disebutkan juga ya bagaimana kemudian beliau memimpin sebuah negara. Ya, kita percayai bahwasannya beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan insyaallah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman bersamaan dengan Imam Mahdi, dan insyaallah akan melawan Dajjal laknatullahi alaihi. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak temukan kisahnya secara lengkap, sehingga tidak bisa kita tiru Nabi Musa alaihissalam secara umum. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Dari seluruh sisi aspek kehidupan beliau, mulai dari sebelum beliau lahir, tanda-tanda keanehan-keanehan sebelum beliau lahir, adanya pasukan tentara bergajah, awal beliau lahir, kemudian masa kanak-kanaknya, masa remajanya, dewasanya, kemudian setelah beliau menikah, kemudian diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, kemudian bertemu dengan para sahabatnya, ketika beliau menikah bertemu dengan para istrinya, kemudian ketika beliau mendakwahkan tauhid, mulai beliau melakukan peperangan, hijrah ke Madinah dan seterusnya, maka ini bisa menjadi tauladan bagi setiap kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan seluruh umur Nabi Muhammad SAW, kisah perjalanan hidup beliau ini semuanya adalah teladan yang tidak bisa kita temukan di kisah-kisah tokoh-tokoh yang lain, termasuk diantaranya adalah nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Dan inilah 3 keistimewaan sirah nabawiyah, 3 keistimewaan perjalanan hidup ya, Nabi Muhammad SAW dibandingkan tokoh-tokoh yang lain yang mungkin kita hanya mengetahui dari sisi aspek kehidupannya, hanya dari sisi spektakulernya saja, yang baik-baiknya saja, ya kemudian kita tidak bisa mengambil ibrah dari awal hingga akhirnya sehingga wafatnya, dan itu tidak kita temukan kecuali ada di dalam kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah bentuk pembelajaran pertama kita pada malam hari ini, bentuk muqaddimah dari sirah an-nabawiyah dari kitab Rahikul Maktum, sebuah kitab yang dikarya atau dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dan insyaallah kita akan sambung dan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya berkaitan mengenai tentang sirah nabawiyah. Aku qauli hada, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.